crash injury. Ya, crash injury ini cedera yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan korban bencana gitu ya. Jadi pasien dengan korban bencana ya ini sering terjadi crash injury dan sering tidak kita perhatikan gitu. Jadi pasien dengan akibat gempa bumi, akibat bom, apa segala macam. Nah ini yang paling sering terjadi. Walaupun pada saat awalnya kita melihat, oh airway breathing circulasinya semuanya berjalan aman, semuanya oke gitu ya. Tetapi sering berjalan waktu, kondisi pasien bertambah jelek, kondisi pasien bertambah buruk gitu. Nah ini terkadang kita miss kalau misalnya pasien mengalami crash injury di pasiennya, apalagi kalau misalnya kita lihat korban ya, seperti gambar gini ya, tertimpa bangunan apa segala macam gitu. Nah ini resiko crash injury-nya sangat tinggi sekali ya. Nah korban runtuhan gini ya, kejepit segala macam. Nah atau pernah ingat nggak kejadian yang di tahun 2018 kalau nggak salah di Bandara Soekarno-Hatta ada mobil yang terkena longsoran gitu ya, terkena longsoran, korbannya dievakuasi ya. Setelah dievakuasi terus ada berita korbannya mulai membaik gitu. Dia ada dua korban ya. Korban pertama berhasil dievakuasi terus dirawat di rumah sakit, terus katanya membaik gitu. Nah, berapa hari kemudian ternyata kondisinya memburuk, kondisinya tambah jelek, bahkan terjadi kondisi yang meninggal dunia. Nah, begitu juga dengan korban yang kedua gitu, yang masih terjepit di dalam. Pada saat ditolong, dikeluarkan, kalau nggak salah dia berada 2 hari, sehari apa 2 hari gitu di dalam mobil ini karena tertimpanya. Pada saat dikeluarkan, pada saat ditolong, kondisinya masih sadar, masih bisa diajak komunikasi. Tapi hasil hasil yang kemudian kondisi bertambah jelek, kondisi pasien bertambah buruk. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita nilai apakah dia terjadi crash injury nggak di pasiennya gitu. Nah, secara patofisiologi ya, crash injury ini terjadi karena otot-otot ya mengalami tertekan atau kejepit gitu ya. Nah, ini akibatnya sel-selnya tersebut mengalami crash ya, mengalami apoptosis. Sel-selnya itu mengalami lisis di pasiennya ya. Kalau ada lisis berarti kan zat-zat yang ada di dalam sel itu kan keluar semua. Nah, kalau misalnya pada saat kita lihat kayak gambar tadi ya, korban gempa, ketekan apa segala macam, berarti kan ada tekanan di daerah otot. Nah, otot-otot ini kalau misal ketekan, berarti oksigenasinya juga tidak akan baik, oksigenasi tidak akan bagus ya. Nah, karena oksigenasi tidak baik, tidak bagus, terjadilah metabolisme anaerob di situ. Nah, kalau metabolisme anaerob itu berarti terjadi penumpukan asam laktat di situ. Nah, kalau misalnya terjadi prolong iskemik apa segala macam, nah berarti nanti akan terjadi kebocoran-kebocoran membran dari selnya tersebut. Nah, dan ini biasanya terjadi jam-jam awal setelah terjadi crash injury tersebut. Nah, selain karena selnya disrupsi, selain terjadinya ada penekanan pada otot. Nah, ini terjadi juga gangguan vaskular di pasiennya. Ya. Jadi aliran darah ke apa yang organ yang terkena atau otot yang terkena tekanan, berarti alirannya tidak berjalan dengan baik ya, tidak berjalan dengan bagus. Nah, kalau misalnya daerah tersebut tidak mendapat aliran yang cukup baik, berarti bisa terjadi kematian sel-sel di situ. Jadi secara patofisiologi ya kita lihat ada tiga mekanisme ini. Nah, jadi mekanisme terjadinya apa crash injury yang kita lihat tadi ada tiga mekanisme yang tadi. Nah, kalau misalnya sudah terjadi crash injury, berarti toksin apa
isi-isi dalam sel yang toksin-toksinnya bisa keluar ya, bukan toksin gitu ya. Bisa menyebabkan terjadi toksin. Misalnya dalam sel itu ada kalium, kalau misalnya kalium keluar bisa terjadi hiperkalemi, jadi mengakibatkan toksin di pasiennya gitu. Jadi harus banyak yang kita perkirakan di pasiennya. Jadi toksin ini eh, bisa terjadi atau terlepas 60 jam setelah terjadi crash injury. Kalau 60 jam berarti sekitar 3 harian lah, 3 harian baru menunjukkan suatu gejala. Walaupun kita melihatnya awal-awalnya baik gitu ya, kondisi pasiennya stabil, kondisi pasiennya aman ya, tapi kita harus tetap memantau kondisi pasiennya dalam 60 jam ke depan di pasiennya. Jadi kita harus melihat apakah ada gangguan apa tidak di pasiennya ya. Kita melihat apakah sama yang mino, apakah ada gangguan dislipidemia, apakah ada asidosis di pasiennya, apakah asidori di pasiennya. Nah, kalau misalnya ada pemeriksaan eh, CPK ya, kreatinin fosfokinase ya, terutama meningkatkan kerusakan otot atau ya kita bisa periksa. Atau ada pemeriksaan free radikal bebas. Nah, kalau misalnya dengan terlepasnya zat-zat tersebut, itu akan melepaskan histamin di tubuh kita. Nah, kalau histamin keluar, berarti terjadi vasodilatasi, terjadi bronkokonstriksi di pasiennya. Kalau misalnya terjadi metabolisme anaerob, terjadi penumpukan asam laktat di pasiennya. Dan ini mengakibatkan terjadinya asidosis dan gangguan dislipidemia di pasiennya. Nah, terjadi pelepasan-pelepasan leukotrin. Nah, kalau udah terjadi pelepasan leukotrin ini pada orang dewasa hati-hati rawan terjadi ARDS di pasiennya. Jadi terjadi hilang injury atau terjadi hepatic injury. Ada pelepasan lisosim di pasiennya yang bisa mengakibatkan kerusakan sel yang berkelanjutan. Adanya pelepasan mioglobin. Mioglobin ini yang mengakibatkan kerusakan terutama pada di daerah ginjal. Jadi kalau misalnya terjadi penumpukan yang banyak, terjadi acidosis, ya. Nah, ini akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Terus ada pelepasan nitrit oksid yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan bisa mengakibatkan kondisi pasiennya bertambah menjadi shock. Jadi memperburuk hemodinamik di pasiennya. Terus ada pelepasan fosfat yang menyebabkan terjadi hiperfosfatemia. Ya. Jadi bisa mengakibatkan terjadi hipokalsemia dan akibatnya terjadi gangguan dislipidemia di pasiennya. Ada pelepasan kalium mengakibatkan terjadi hiperkalemi. Ya, hati-hati kalau terjadi hiperkalemi bisa terjadi sudden cardiac arrest ya. Dan ini berhubungan dengan pasien mengalami asidosis metabolik dan hipokalsemia. Ada pelepasan prostaglandin ya mengakibatkan terjadinya vasodilatasi dan lung injury dan purin yang mengakibatkan nephrotoxic, tromboplastin yang mengakibatkan nanti terjadi DCI di pasiennya. Jadi konsekuensinya ya kalau misalnya dia terjadi kebocoran uh, sel membran gitu, dia akan lari ke ruang ketiga. Nah, ini mengakibatkan terjadinya hipovolemik di pasien yang mengakibatkan terjadi hipovolemic shock di pasiennya. Kalau misalnya dia daerah otot yang di luar, kita bisa melihat apakah dia terjadi kompartemen sindrom apa enggak nih di pasiennya. Jadi kita melihat tekanan di ototnya meningkat atau tidak. Tuh. Nah, untuk asesmen ini pasiennya mengalami crash injury atau tidak gitu ya. Jadi dengan sign and symptom di pasiennya, kita curiga, kita harus tetap curiga pasien ini mengalami suatu crash injury. Terkadang crash injury ini berlangsung berapa hari kemudian, bukan pada saat dia datang. Jadi kalau pada saat dia datang ya, yang kita evaluasi adalah primer survey, secondary survey. Nah, crash injury ini kita perhatikan setelah 60 jam pasien mengalami cedera. Jadi kita harus antisipasi pasien supaya tidak terjadi crash injury tersebut. Jadi
asesmennya kita curiga nih pasien yang kayak yang kejepit gitu ya, yang tertimpa beban berat. Nah, kita harus curiga dia suatu saat akan mengalami kompartemen sindrom di pasiennya. Jadi sindrom ini bisa terjadi 1 jam. Kalau misalnya 1 jam berarti korban tersebut mengalami severe crush injury. Berarti crush injury yang sangat berat. Atau bisa muncul setelah 4 sampai 6 jam setelah proses terjadi crush, terjadi kecelakaan atau misalnya terjadi bencana di pasiennya. Nah, walaupun sudah lebih dari 4 sampai 6 jam, kita tidak bisa menyingkirkan kalau dia belum lewat dari crash injury tersebut. Jadi tetap harus kita pantau pasiennya, resistasi cairannya seperti apa, apakah baik atau tidak di pasiennya. Jadi kerusakan yang sering terjadi yang berhubungan dengan crash injury adanya perdarahan, ada bengkak, ada kompartemen sindrom, ya ada fraktur, ya ada luka terbuka, ada cedera saraf atau bahkan terjadi infeksi gitu. Untuk tandanya kita lihat ada cedera di daerah kulit, ada bengkak ya, paralisis yang terkadang kita rancu apakah dia spinal cord injury atau tidak, ada yang parestesia ya, ada yang nyeri, nadi distalisnya tidak teraba atau tidak ada sama sekali, atau pada urin nanti kita lihat ada mioglobinuria ya, urinnya tampak hitam merah ya atau berwarna kecoklatan. Nah, ini menandakan adanya mioglobulin. Kalau udah terjadi mioglobulin berarti kita curiga dia terjadi crash injury di pasiennya. Nah, kalau untuk hiperkalemi ya kita bisa melakukan pemeriksaan lab di pasiennya atau kita bisa memperkirakan dari EKG di pasiennya. Klasik EKG di pasiennya ya kita anggap adanya TOLTI, prolong PR interval ya. eh, P-wave-nya nanti makin menghilang ya terus lama-lama menjadi gambaran sine wave di pasiennya bahkan AV block apa segala macam ya. Kalau terjadi sine wave berarti sudah severe hiperkalemi dan membutuhkan tindakan yang lebih cepat gitu loh. Nah, kita mengakses ini apakah pasiennya mengalami kompartemen sindrom atau tidak. Nah, kompartemen sindrom ini keluarnya nyeri, nyeri yang sangat hebat ya, baik itu nyeri dalam posisi yang pasif stretching ya, terutama pada otot dan apa sensasi-sensasinya, sensorisnya itu menurun ya, tidak tidak bisa merasakan perabaan apa segala macam ya. Nah, kalau misalnya ada manometri, kita bisa melihat tekanan di manometrinya. Jadi ada peningkatan intercompartmental pressure kalau kita cek di manometri. Nah, secara umum untuk treatmentnya ya, jadi pada saat awal ya kita nilai dengan primer survei-nya, secondary survei-nya sesuai dengan algoritma dari ATLS ya. RW-nya udah aman, RW-nya udah paten ya, ventilasinya adekuat atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya dengan korban bencana ya jangan lupa pemberian oksigen di pasiennya ya. Sirkulasinya kita jaga, kita support sirkulasinya, mencegah supaya tidak terjadi shock yang berkepanjangan di pasiennya. Bagaimana kita mengontrol perdarahannya, ya bagaimana kita pemberian cairan di pasiennya. Jadi kalau misalnya dengan pasien dengan keras injury, berarti kontrolnya adalah pemberian cairan. Kita dehidrasi pasiennya, kita penggantian cairan-cairan yang hilang, kita koreksi jumlah cairannya berapa gitu ya. Apakah sudah mencukupi atau tidak. Jadi kita pasang multiple
Kalau misal pasang dua jalur, kita pasang dua jalur, terutama pasien-pasien yang mengalami crash injury di pasiennya. Dan kalau misalnya pasien dengan crash injury, diusahakan jangan menggunakan ringer laktat karena curiga di hiperkalemi karena kalau laktat ringer laktat ada kalium di situ ya. Jadi yang kita gunakan adalah normal salin. Jadi kalau misalnya pasien dengan curiga crash injury berarti urine outputnya harus kita pantau. Kita pasang poli kateter nih. Jadi kita mempertahankan urine outputnya 8 liter per hari ya. Jadi kita melihat pasiennya ini cukup nggak urine output di pasiennya. Jadi kalau misalnya tidak ya kita bisa tambah pemberian cairannya lagi bisa sampai 12 liter per hari atau 500 liter 500 ml dalam per jam. Jadi kita mempertahankan kondisi pasiennya ya ke pemberian bikarbonat, pemberian manitol gitu untuk resusitasi cairan pasien tersebut. Nah, untuk terapi sodium bikarbonat sangat berguna pada pasien-pasien yang mengalami crash injury ya. Terutama kalau misalnya dia mengalami severe acidosis metabolik. Jadi kita pemberian natrium bikarbonat atau melon itu sendiri ya dengan dosis pemberiannya 50 sampai 100 mg tergantung dari besar ringannya crash injury tersebut. Nah, untuk terapi hiperkalemi ya secara mungkin sudah sering kita gunakan gitu ya, bisa menggunakan insulin, bisa menggunakan glukosa, menggunakan sel glukonas ya, atau yang kadang banyak yang nggak tahu kalau misalnya dengan pemberian beta 2 agonis ya albuterol apa segala macam. Nah, ini bisa memperbaiki hiperkalemi juga. Atau yang bisa mengikat kalium ya, obat yang bisa mengikat kalium ya contohnya kaye kaye salat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengikat kalium atau kita eh, pasiennya kita lakukan hemodialisis. Jadi kalau misalnya pasien dengan crash injury, kita mempertahankan urine outputnya ya 300 ml dalam waktu per jam di pasien. Jadi pemberian intravena, cairan intravena, pemberian manitol ya. Jadi kita harus melakukan treatment alkalin diuresis di pasiennya. Pemberian natrium bikarbonat ya. Nah, ini kita bisa menambahkan menggunakan furosemide atau acetadol acetazolamid di pasien dengan dosis 250 sampai 500 mg. Manitol ya sangat berguna juga pada pasien-pasien dengan rasi nyeri ya. Ini memproteksi ginjal, yang menjaga terjadi rhabdomyolysis, meningkatkan eh, extracellular fluid volume. Nah, biasanya kita gunakan pemberian manitol dalam waktu 40 menit ya dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan dengan dosis maksimal itu 200 ya. Kalau misalnya lebih dari itu bisa mengakibatkan terjadinya gangguan di ginjal. Nah, untuk perawatan luka ya luka harus dibersihkan, dilakukan debridement, dilakukan dengan cover dengan bungkus dengan kaca steril, kita lakukan splinting, penggunaan antibiotik ya, medikasi untuk nyerinya dan menggunakan tourniquet atau bisa gunakan PSAG ya. Tapi diusahakan sih eh, sebaiknya kita hindari ya. Karena beberapa kasus PSAG ini bisa menyebabkan terjadinya compartment compartment syndrome atau terjadi crash injury syndrome di pasien. Nah, treatment hiperbaric. Nah, ini dengan pasien-pasien yang mengalami crash injury yang
mendapat treatment hiperbarik oksigen. Nah, ini apa outcome-nya lebih bagus ya. Karena beberapa laporan case report ya dengan mendapatkan treatment hiperbarik ya outcome pasien akan lebih baik ya. Tapi kan alat ini sangat terbatas ya, tidak semua rumah sakit punya ya, terutama nanti kalau misalnya ada bencana apa segala macam ya, susah untuk kita mengakses yang ada hiperbarik, terapi hiperbarik ini sendiri. Nah, kalau misalnya sangat terjadi parah apa segala macam, kalau perlu kita lakukan tindakan amputasi, ya kita lakukan tindakan amputasi supaya tidak bertambah jelek kondisi pasiennya, supaya tidak bertambah buruk, supaya tidak terjadi kolaps, supaya zat-zat yang beracunnya itu tidak keluar terlalu banyak. Nah, kalau misalnya dia mengalami compartment syndrome ya kita lakukan fasiotomi di pasiennya. Jadi kalau kita melihat, wah ini pasien mengalami ke arah compartment syndrome, kita lakukan dengan treatment fasiotomi di pasiennya. Jadi kalau misalnya pasien dengan crash injury ini, ya apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita monitoring di pasiennya gitu ya. Jadi kita lakukan monitoring pasiennya secara terus menerus ya. Monitornya kita taruh di daerah resusitasi, kita pantau elektrolitnya. Jadi untuk kaliumnya kita bisa nilai dari gambaran EKG seperti apa ya. Terus kita lihat urinnya apakah berwarna hitam, coklat kehitaman atau berwarna gelap. Nah, ini berarti menunjukkan terjadinya rhabdomyolysis di pasiennya ya. Jadi kita harus monitoring urin outputnya sudah jernih atau tidak. Ya, kalau misalnya masih gelap, ya berarti masih terjadi rhabdomyolysis di pasiennya.